Tak sedikit ternyata yang tertarik, bahkan ada yang sudah membayar tanda jadi 200 juta rupiah. Korban pun akhirnya melaporkan kasus penipuan tersebut ke Polres Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih sudah hadir di E-Channel. Kali ini temanya membahas tentang pedang samurai keramat yang ada di tanah air. Sebelum kita membahas tentang pedang legenda ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu ya, untuk mengikuti berita menarik kami selanjutnya. Dan saya harap video ini disimak baik-baik agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Inilah contoh pedang samurai legendaris yang konon mempunyai nilai sejarah tinggi dan sedang marak dibahas di media sosial Indonesia. Namanya Samurai Roll. Karena pedang ini elastis seperti meteran bangunan pada umumnya. Banyak yang tidak tahu kapan dan berasal dari mana pedang ini dibuat. Menurut para pemilik pedang tersebut, mereka menuturkan bahwa pedang tersebut adalah peninggalan agresi militer Jepang waktu Perang Dunia Kedua. Lantas, percayakah Anda? Dan ini adalah samurai sabuk atau samurai selendang. Samurai lentur ini pun sama halnya seperti samurai roll. Perbedaannya, samurai roll memiliki tombol otomatis untuk mengeluarkan bilah pisaunya, sedangkan yang ini tidak. Konon sejarah pedang ini adalah peninggalan agresi militer Jepang juga, yang dibawa oleh para jenderal dengan tahun pembuatannya cukup tua. Samurai tahun Ada yang tahun 1111, 1639. ada yang 1639, 1243, dan lain-lain. Dengan kode nomor registrasi sebanyak 7 digit yang tercetak pada bilah pedangnya. Sekarang, mari kita bahas pedang samurai yang asli. Ini adalah model katana, samurai asli peninggalan zaman Shogun pada abad ke-11 sampai 18. Samurai asli negeri Sakura ini pada umumnya kokoh, dan tidak ada satupun yang saya temukan di dalam sejarah pedang Jepang yang lentur kecuali gergaji pohon. Anda boleh cek sendiri faktanya di ensiklopedia atau di Museum Pedang di Kyoto, Jepang, atau Museum Sejarah Peninggalan Jepang di Indonesia. Boleh Anda cari di sana. Terdaftar tidak samurai roll dan samurai selendang itu? Pasti tidak akan pernah Anda temukan. Karena apa? Karena samurai roll dan samurai selendang itu bukanlah buatan Jepang, melainkan buatan lokal yang diproduksi di Pulau Jawa. Sertifikat asli Juyo Token yang terbuat dari kertas ini tidak pernah ditaruh di gagang pedang, tidak seperti samurai roll dan samurai selendang yang dominan terbuat dari kain yang disimpan di dalam gagang pedang. Pedang wakizashi asli ini jarang ada yang karat, karena bahan pembuatannya pertama kali menggunakan campuran karbon dan batu meteor. Dan biasanya terdapat ukiran tanda tangan si pemiliknya. Bukan seperti samurai roll dan samurai selendang, yang terdapat batu giok, batu aki, ataupun batu bata. Banyak cengkonek dah pokoknya. Sekarang, mari kita lihat model katana asli sepeninggalan Jepang sewaktu Perang Dunia Kedua. Inilah jenis yang banyak dipakai oleh militer Jepang dan banyak juga terdapat di museum-museum sejarah yang ada di Indonesia. Namanya Kyugunto. Coba kita perhatikan dengan jeli samurai selendang keramat yang satu ini.
Pedang ini dibuat tahun 1111, memiliki 9 sakura, 9 gunung puji, dan 9 bintang. Ketebalannya hampir sama dengan gergaji pohon yang elastis, dan konon lebih tajam dari pedang samurai yang asli. Jajakan bersama sarungnya. Pedang ini juga memiliki sertifikat yang ditulis di atas kain. Dan anehnya, pedang tahun 1111 ini sudah memiliki drat pada gagangnya. Padahal faktanya, tahun 1111 di seluruh dunia belum ada sama sekali yang namanya mesin bubut pembuat drat. Coba Anda bayangkan betapa canggihnya zaman pembuatan pedang samurai selendang ini. Beginilah orang Jepang menguji ketajaman pedang katana. Pedang katana asli dengan kualitas yang baik mampu menebas apa saja. Bahkan dapat menebas pedang samurai sekalipun. Dan biasanya orang Jepang tidak akan menggunakan mata pedangnya untuk diadu dengan pedang ataupun paku, karena dapat merusak mata pedang tersebut. Walaupun pedang tersebut dapat menebas apa saja kecuali menebas batu intan. Beda halnya dengan samurai roll dan samurai selendang, yang tak jarang kita lihat hanya cuma bisa menebas paku saja. Tapi apakah bisa ketajaman samurai roll dan samurai selendang menebas tatami seperti yang orang Jepang lakukan ini? Rasanya tidak mungkin terjadi ya. Pedang samurai asli yang berkualitas baik bisa kita lihat dapat menebas 5 atau lebih tatami yang terbuat dari bambu. Ini hanya dengan 1 kali tebasan. Ketajaman pedang samurai ini telah diuji oleh peneliti Eropa, makanya legenda pedang yang satu ini dikategorikan sebagai pedang yang sangat kuat dan paling tajam di dunia. Jadi, kesimpulannya, pedang roll dan pedang samurai selendang bukanlah termasuk dalam kategori pedang katana ataupun pedang samurai. Karena pedang keramat tersebut tidak terdaftar di sekumpulan daftar sejarah pedang. Mungkin bisa jadi pedang tersebut tidak ada tanda SNI atau Standar Nasional Indonesia. Makanya tidak termasuk dalam kategori pedang hero. Bila Anda memiliki pedang petir keramat tersebut, jangan berkecil hati ya bila sudah terlanjur membelinya. Saya harap pembahasan tentang pedang samurai ini dapat menambah wawasan bagi kita agar tidak mudah tertipu oleh pedagang yang nakal. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan buka deskripsi yang ada di bawah video ini dan klik alamat blog tersebut. Artikel dari saya akan menjelaskan secara rinci tentang sejarah pedang katana. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa.